Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di malam hari ini masih seputar sholat kayaknya ya, karena saya pikir penting masalah ini untuk kita ketahui. Dan malam ini kita akan membahas jangan pernah mendatangkan 22 perkara dalam sholat. Kalau sampai kita lakukan, dipastikan sholatnya batal dan tidak diterima. Apa 22 perkara dalam sholat yang menjadikan sholat kita batal? Ini harus kita pahami, karena sholat itu aktivitas yang memang hari-hari kita lakukan, minimalnya 5 kali dalam sehari, belum yang sunnah-sunnah. Kalau sholat sebanyak itu setiap hari kita lakukan, kita tidak paham mana yang rukun, mana yang wajib, kemudian apa pembatal-pembatalnya, sehingga kita tidak bisa membedakan nantinya mana sholat yang diterima, mana sholat yang ditolak. Tidak memperpanjang muqaddimah karena banyak pembahasan, kita langsung saja 22 pembatal sholat. Yang pertama, al-kalamu al-amdu, bicara secara sengaja dalam sholat. Maka berbicara dalam sholat yang di luar atau yang bukan perkara-perkara yang harus diucapkan dalam sholat, artinya di luar daripada pembicaraan sholat, maka dipastikan sholatnya batal. Karena Nabi SAW mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat itu tidak boleh seseorang melakukan apapun dari ucapan manusia. Salat itu adalah tasbih, takbir dan bacaan Quran. Al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullahu ta'ala mengatakan, ajma ahlul ilmi ala anna man takallama fi salatihi amidan wa huwa la yuridu islaha salatihi anna salatahu fasidah. Imam Ibnul Mundhir mengatakan, sepakat ulama bahwa orang yang bicara dalam salat secara sengaja, dia tidak menghendaki dengan bicara itu memperbaiki salatnya, maka dipastikan salatnya rusak. Dan ulama mengatakan, aqallul kalam, paling sedikit bicara yang bisa membatalkan salat adalah ma takunu min harfaini, kalau sampai terkeluar 2 huruf. 2 huruf namanya ab, uf, ah, itu kan 2 huruf ya, alif ba ab ya. Alif mim ah, alif ha, itu 2 huruf tuh ya. Jadi antum ketika sholat tuh, udah batal tuh kan gitu, karena dua huruf tuh kan gitu ya.
Jadi makanya hati-hati, walaupun hanya 2 huruf saja itu bisa membatalkan sholat. Ya, jadi jangan sampai kita mengeluarkan ucapan seperti itu, kecuali kalau memang ucapan itu untuk memperbaiki sholat. Contoh di zaman Nabi SAW, Nabi itu pernah sholat duhur atau mungkin asar yang 4 rakaat. Jadi Nabi SAW ketika 2 rakaat langsung salam, kemudian pergi duduk bersandar. Ada seorang laki-laki namanya Dzulyadaini. Dzulyadaini ini datang kepada Rasul dan mengatakan, apakah engkau mengqashar salatmu? Kata Rasul, tidak, saya tidak mengqashar salat, katanya. Apakah turun wahyu? Maksudnya dari 4 rakaat jadi 2 rakaat gitu kan? Kata Rasul, tidak. Berarti anda lupa wahai Rasul. Tapi Nabi SAW kurang yakin kepada Dzulyadaini, maka Rasul bertanya kepada semua sahabat, apakah tadi saya sholat 2 rakaat? Sahabat mengatakan semua iya. Maka Rasul kemudian balik lagi mengimami manusia menambah 2 rakaat. Di sini kan terjadi pembicaraan tuh antara Dzulyadaini dengan Rasul kan. Lah kalau pembicaraan seperti ini tidak ada masalah, karena ini memperbaiki sholat. Memang Rasul lupa kan gitu, makanya diingatkan. Jadi ucapan-ucapan kalau maksudnya memperbaiki sholat tidak ada masalah, tidak ada masalah ya ini. Tetapi kalau seandainya ucapan dalam sholat itu sengaja dia mengucapkan dan ucapan itu bukan bagian daripada jenis sholat, ya jenis sholat itu maksudnya Fatihah, surat, tasbih, takbir, baca Quran kan itu ya, itu kan jenis sholat namanya. Tapi kalau di luar jenis sholat kemudian dia bicara walaupun hanya terkeluar 2 huruf, maka sepakat ulama batal salatnya. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, al-dhahik wal qahqahatu. Al-dhahik wal qalqah. Dhahik itu artinya tertawa, qahqah itu sampai terbahak-bahak. Itu disampaikan. Mungkin dia melamun, teringat apa gitu, atau ketawa sendiri gitu kan. Mungkin antum habis apa gitu kan, atau tengok cicak kawin ketawa pelantum lucu gitu kan. Maka kalau sampai tertawa dan mengeluarkan suara, apalagi sampai terkekeh-kekeh, maka batal sholatnya. Dari sini kata para ulama, jumhurul ulama mengatakan anna dhahika la yabtulu shalah illa idzan tadhama minhu harfan. Sebenarnya tertawa tidak membatalkan salat kecuali kalau terkeluar 2 huruf. Tetapi khusus tersenyum tidak batal salatnya. Kalau tersenyum saja tidak batal salatnya. Mungkin antum salat Allahu Akbar, nampak pula anak-anak lari, jatuh pula depan antum, senyumlah kan, maka tersenyum tidak membatalkan salat. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan madhhabuna anna tabassuma la yadhur wa kadzalika adh-dhahik illam yabni minhu harfan. Kata Imam Nawawi, beliau mengatakan madhab kami, maksudnya madhab Syafi'i, tersenyum itu tidak membatalkan salat. Begitu juga tertawa kalau tidak lebih dari 2 huruf. Maksudnya tertawa kalau 1 huruf susah lah kan, gitu ya. Mesti lebih lah 2 huruf kan gitu ya. Makanya apalagi sampai termehek-mehek gitu ya, terbahak-bahak, wah itu bukan sholat, antum lagi nengok TikTok tuh. Tertawa ya. Jadi itu batal sholatnya kalau sampai tertawa. Kalau tersenyum tidak ya. Kemudian yang nomor 3 dan nomor 4, makan secara sengaja atau minum secara sengaja. Jelas lah, orang sholat kok makan sambil Allahu Akbar. Ini antum taruh 9 pula di kacang ya. Tetapi kata ulama, kecuali kalau seandainya antum habis makan lupa sikat gigi, mungkin adalah
2-3 nasi itu nyelip pula lah. Mungkin gigi antum ada yang lobang di situ. Sekali lobang itu 3 biji masuk lah. Tiba-tiba kemudian ketika sholat, antum memainkan lidah, tahu-tahu yang 3 butir nasi itu keluar pula, ada di lidah antum. Kata para ulama, faman kana baina asnanihi baqaya ta'ami, barang siapa yang di sela-sela giginya ada bekas-bekas makanan, falyukhrijha, maka hendaklah dikeluarkan. Kan bisa antum, nah gitu ya, masukkan pesa, dikeluar jadi uang gini, jadi masukkan. Nah, tetapi kalau seandainya fa ini btala syai'an duna ta'ammudin, tapi kalau seandainya tertelan tanpa sengaja, tidak disengaja, tertelan gitu saja, maka la tabtulu salatu, tidak batal salatnya. Jadi kalau sengaja antum kunyah kemudian ditelan, nah itu batal salatnya, walaupun hanya 3 biji beras gitu ya, atau nasi. Ini yang keempat. Yang kelima, inkishaful aurat, terbuka aurat umahat yang di atas. Umpamanya sholat tidak pakai kaos kaki ya, kaki itu aurat, maka harus ditutup tuh. Jadi kalau bisa kaki itu ditutup dengan kaos kaki, atau kalau bisa bajunya panjang, mungkin bajunya itu lebih 1 jengkal gitu ya dari kaki. Jadi kalau ketika sholat kan masih ketutup tuh sama pakaiannya. Tapi kalau seandainya terbuka dan nampak kakinya, batal sholatnya. Membuka aurat itu batal sholatnya. Kenapa? Karena syatrul aurat itu syartun min syuruti sihhati shalah. Karena menutup aurat itu satu di antara syarat sahnya sholat. Di antara syarat sahnya sholat itu menutup aurat. Tetapi ulama mengatakan, kalau tidak ada unsur kesengajaan maka tidak batal. Contoh umpamanya antum sholat pakai sarung, kipas pula kencang ya, sampai kemudian tersingkap pula sarungnya, maka kalau tidak sengaja kan bukan karena kemauan kita kan, karena ada angin. Atau mungkin antum ketika sholat kurang kencang itu sarungnya sehingga melorot ya, itu tanpa sengaja kan. Kalau melorot cepat ambil, dipasang balik, itu tidak batal sholatnya. Tapi kalau dari awal sudah membuka aurat, maka batal sholatnya. Kecuali kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, yu'fa an yasiril aurati qadran au zamanan, tetapi dimaafkan kalau seandainya tidak banyak. Umpamanya di celana dekat paha itu ada lubang kecil, ya kan, nampaklah sampai ke dalam lubang kecil, itu kan kecil saja, yasir kan. Tapi kalau seandainya besar ya, membuka auratnya, maka dipastikan batal sholatnya. Ini yang nomor 5. Yang nomor 6, al-inhiraful katsir an jihatil qiblah, mengarah terlalu jauh, melenceng dari kiblat. Ada yang mengatakan kalau hanya 30% saja, umpamanya tidak mengarah kiblat, umpamanya kiblatnya ke sana, ya geser ke sini saja, ya, maka ulama mengatakan itu tidak batal sholatnya. Yang dimaksud melenceng dari kiblat itu, kata fuqaha, adalah kalau seandainya al-hinhiraf al-katsir an yusyarrik au yugharrib. Yang dimaksud batal sholatnya apabila tidak menghadap kiblat itu kalau sampai kemudian arahnya sudah berbeda. Umpamanya kita di Indonesia kan arahnya ke barat kiblat itu, kita malah ke utara, ke selatan atau ke timur, itu batal sholatnya. Tapi kalau belum sampai, hanya menceng sedikit saja, ya dikatakan ke timur belum, ke utara belum, cuman menceng aja dari barat tuh sedikit, gitu ya, 30% lah, atau mungkin 40%, maka belum dikatakan batal sholatnya.
Tapi kalau sudah jelas-jelas ngarahnya bukan ke barat, malah membelakanginya pula ke timur, jelas batal solatnya. Ini kata fuqaha yang disebutkan dalam Asy-Syarhul Kabir. Dan ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian yang nomor 7, al-harakatul katsir. Bergerak terlalu banyak dan terus-terusan tanpa ada hajat dan kebutuhan. Ikhwan, kalau kita bicara bergerak dalam salat itu ada 5 perkara. Pertama, gerakan wajib. Yang kedua, gerakan haram. Yang ketiga, gerakan makruh. Yang keempat, gerakan sunnah. Dan yang kelima, gerakan mubah. Jadi bergerak dalam salat itu masuk pada hukum taklif yang 5. Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Kita rinci satu-satu. Adapun gerakan wajib, pamannya antum harus bergerak. Dan gerakan ini bukan bagian daripada solat ya. Kita cerita bukan bagian solat. Kalau dalam gerakan solat ya sudah jelas, ruku sujud kan bergerak kan gitu ya. Maksudnya ini gerakan di luar daripada solat. Gerakan wajib itu seperti umpamanya gini. Antum solat, antum terasa iya tadi di sajadah ini anak saya kencing. Nah, maka antum harus bergerak kan. Bergerak ke mana? Ke samping. Jangan sampai sujud di sajadah yang ada najisnya. Itu gerak juga tuh. Atau boleh juga mungkin kan, oh iya ini baju tadi anak saya kencing. Untungnya antum pakai baju dalam, maka antum bisa lepas, lanjutkan sholatnya. Ya, itu gerakan wajib. Kenapa? Sebab kalau seandainya kita masih menggunakan pakaian najis atau sujud di sajadah yang ada najis, tidak sah sholatnya. Harus bergerak. Ini yang wajib namanya ya. Ataupun umpamanya antum mungkin sholat di hotel, sudah tanya-tanya orang mana arah kiblat, nggak ada yang tahu. Main sholat aja antum, akhirnya antum membelakangi kiblat pula, yang harusnya ke barat ke timur. Kemudian ada yang ingetin, kini istri antum habis tanya tahu, itu lo ngadap ke meja, ngapain pula ngadap ke dinding. Kiblat tuh ngadap ke meja, bukan ngadap ke dinding. Pokoknya kan ada yang ingetin. Maka antum harus bergerak mutar. Dan ini pernah terjadi di zaman para sahabat. Ketika Nabi SAW kemudian dipalingkan dari Baitul Maqdis kiblatnya ke Baitul Al-Haram. Lah orang-orang Kuba tidak tahu. Mereka diberitahu itu ketika sedang sholat subuh. Itu pun di rakaat kedua. Posisi mereka sedang ruku. Kemudian sahabat berteriak, ingat kiblat sudah dipalingkan ke Baitul Al-Haram. Lah Baitul Maqdis dengan Baitul Haram itu 180 derajat tuh mutarnya tuh. Sahabat putar. Itu namanya gerakan wajib, nggak apa-apa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, gerakan haram. Ini yang membatalkan sholat nih. Gerakan haram itu adalah gerakan yang terus menerus tanpa ada darurah, tanpa ada hajat. Maka gerakan yang terus menerus tidak ada kebutuhan bergerak-gerak, maka ini bisa membatalkan sholat. Karena ini main-main dalam sholatnya. Antum mainin jam, Allah Akbar, karena ada jam baru kan gini, siapa yang sholat tuh ngapain antum gerak-gerakan jam itu kan, mentang-mentang jamnya baru, dari mulai sholat sampai akhir berdiri gini lagi, batal sholatnya ya. Jadi ini yang haram contohnya. Kemudian yang sunnah, pamannya antum bergerak karena ketika sholat jamaah nih, di depan itu ada yang batal keluar, otomatis kan kosong tuh, antum maju memenuhi shaf yang di depan. Itu namanya gerak juga, jalan kan. Itu sunnah, karena merapatkan shaf itu bagian daripada penyempurna sholat. Maka antum harus bergerak. Imam pamannya di depan atau di samping batal pergi, ya, antum tinggal rapatkan kan itu. Itu namanya gerakan sunnah, karena untuk menyempurnakan sholat. Adapun gerakan mubah disebutkan di sini seperti umpamanya Nabi SAW pernah sholat menggendong putri daripada Zainab, Umamah bintu Zainab, cucu Nabi ya. Jadi kalau dia berdiri dia gendong,
Kemudian ketika ruku sujud diletakkan. Ini gerakan mubah, tidak ada masalah. Jadi kalau antum sholat bawa anak kecil, kadang-kadang kan rewel anak-anak, kadang-kadang setahun 2 tahun belum bisa rewel-rewelnya tuh. Ya, kadang-kadang ganggu pula kan, nangis. Maka nggak apa-apa digendong saja. Karena Nabi SAW pernah menggendong Umamah. Nah, gerakan-gerakan seperti itu dibolehkan. Hukumnya mubah. Ya. Adapun kemudian gerakan yang sifatnya makruh, seperti umpamanya sekali-kali antum benerin kancing, pada kancing dah bener, masih juga dipegang-pegang kancing. Ya, tapi tidak terus-terusan, hanya sekali-kali. Yaitu makruh, sebab kalau terus-terusan jadi batal. Ya, karena syarat gerakan yang membatalkan itu, pertama banyak bergerak, yang kedua terus-terusan, yang ketiga tidak ada hajat. Nah, ini 3 perkara ini. Kalau gerakan dengan 3 perkara, banyak bergerak, kemudian terus-terusan, kemudian tidak ada hajat dan kebutuhan, batal sholatnya. Ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8, intiqadut taharati. Ketika sholat antum kentut, walaupun antum di saf pertama keluar, ya, karena yang namanya kentut membatalkan wudu. Ketika wudunya batal, sholatnya batal. Atau ketika sholat ingat, saya belum mandi junub nih, batal sholatnya, jadi teruskan. Ya, maka itu sepakat para ulama, pokoknya sholat membawa junub atau sholat membawa hadas, maka batal sholatnya, ulang sholatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 9, nomor 9, fihi an-najasatu fi thawbihi au badanihi au makanil musalli fihi. Jadi seseorang sholat, tadi saya contohkan pakaiannya ada najisnya, celananya ada najisnya, sarungnya ada najisnya, atau badannya ada najisnya, atau tempat sholatnya ada najisnya. Kalau memang bisa dielakkan, maka bisa diteruskan sholatnya. Umpamanya antum pakai kaos, pakai baju rangkap 2, ketika dilepas 1 masih ada satunya. Begitu juga celana gitu ya, antum pakai celana 2, dilepas 1 masih ada celananya. Tapi kalau celana 1 dilepas 1, ya batal sholat. Batal, gimana caranya? Celana cuma 1, lupa pula tak ada celana dalam, masa dilepas ya? Aurat besarnya nampal kan itu. Jadi kalau bisa dielakkan tidak batal sholatnya. Maksudnya kalau kita dibuka masih ada rangkapnya, tidak batal. Atau sejadah itu antum 3 geser aja kan. Tapi kalau tidak ada rangkapnya, dibuka kemudian jadi telanjang, batal sholatnya. Ya, ini yang harus dipahami. Tetapi ulama memberikan catatan, kecuali kalau antum ingatnya setelah sholat tidak batal, tidak perlu mengulang. Jadi habis sholat ingat, oh iya tadi anak saya kencing di celana saya, tapi antum sudah sholat. Ulama mengatakan tidak diulang sholatnya, dianggap sah. Jadi konteksnya yang ada najis itu ketika antum ingat dan ketika itu antum sedang sholat, itu yang jadi masalah. Tapi kalau sudah sholat baru ingat, maka fatwa ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan tidak batal sholatnya, sah. Kalau sudah ingatnya sudah sholat. Kalau ingatnya dalam kondisi sholat, itulah yang kemudian kalau bisa dielakkan maka bisa diteruskan, tapi kalau tidak bisa maka batal sholatnya. Kemudian yang nomor 10, al-buka li umuri dunia, menangis karena mikir dunia. Allah, mikir utang pula nangis antum. Ya, mikir dunia. Atau mungkin istri antum baru meninggal, atau anak baru meninggal, atau istri suami baru meninggal. Maka memang ulama memperinci, kalau seandainya menangis itu memang tidak bisa ditahan, tiba-tiba menangis gitu saja, ya, di luar kendali kita gitu ya, memang kita sedih sehingga kita menangis, ya, maka ini tidak membatalkan sholat karena di luar kendali dia. Tapi kalau dia bisa tahan tangisan itu, kok masih juga nangis, ini yang membatalkan sholat nih. Tapi kalau nangisnya karena takut azab, mengingat akhirat, mengingat Allah, itu justru disunahkan. Karena Nabi SAW
sebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dari Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu an. Jadi satu hari dia mendengar Nabi SAW menangis ketika salat. Maka dari sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, al-buka'u inda qiraatil Qur'an wa inda sujudi wa inda du'ai min sifatis salihin. Menangis ketika membaca Quran, menangis ketika sujud, menangis ketika berdoa, itu termasuk tanda-tanda orang soleh. Dan berbahagialah orang bisa nangis ketika sholat. Tapi urusan akhirat, bukan urusan utang, ya, bukan urusan nggak masih ngontrak kapan punya rumah sendiri, bukan itu, ya, bukan urusan dunia. Lah urusan dunia saja, maksudnya kalau seandainya memang tidak bisa, tahu-tahu tidak bisa dikalahkan oleh dia karena mungkin baru meninggal istrinya gitu kan, sedih dia karena cinta sama istrinya, tahu-tahu sholat maghrib nangis gitu ya, itu kan di luar kendali dia, maka itu tidak batal sholatnya. Tapi kalau antum bisa mengendalikan kok masih juga menangis, itu batal sholatnya, karena antum bisa mengendalikan masalahnya. Ini yang ke 10. Yang ke-11, badu aqsamis syukuk, atau antum ragu-ragu dalam salat. Tadi saya takbiratul ihram atau enggak? Kan itu lupa. Atau main sidekap saja gini ya, enggak ada takbiratul ihramnya. Jadi antum lupa tadi takbiratul ihram. Ragu-ragu antum tuh. Karena takbiratul ihram ini dia syarat masalahnya. Ya, termasuk dia rukun daripada rukun-rukun salat masalahnya. Kalau sampai kemudian ragu-ragu tadi takbiratul ihram atau enggak, batal salatnya. Ya, jadi jangan sampai ragu-ragu atau seseorang ragu-ragu niat gitu ya. Kemudian juga yang nomor 12, az-ziyadatu wa nuqsan fil rukni wa ghairihi fil jumlah. Az-ziyadatu wa nuqsan, menambah atau mengurangi dengan sengaja. Sengaja antum tambah dari 2 rakaat subuh jadi 3 rakaat biar banyak pahalanya, kan itu ya. Atau sengaja maghrib dari 3 rakaat antum tambah pula jadi 4 rakaat. Atau dalam ruku dan sujud antum tambah, sengaja ditambah, maka batal sholatnya. Kecuali kalau tambahan dan pengurangan itu karena lupa lain. Berarti kalau seandainya menambah berarti tinggal sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau mengurang berarti sujud sahwinya sebelum salam. Nah, gitu saja. Ya, jadi kalau memang, tapi yang dimaksud menambah mengurang dalam solat ini antum lakukan secara sengaja. Kemudian yang nomor 13, as-salatu qabla dukhulil waqti. Solat belum masuk waktu. Umpamanya gini, mungkin sayup-sayup terdengar azan, antum solat, Allahu Akbar. Tahu-tahu jelas, masih kiroah rupanya. Antum udah sholat tuh, masih kiroah. Tadi saya dengar azan kayak gitu ya. Udah lepas 1 rakaat pula. Ya, udah 1 rakaat deh. Ini bukan azan, ini kiroah. Kan belum masuk waktu itu namanya kan. Batal sholatnya. Ya. Jadi sekali lagi, sholat sebelum masuknya waktu, mau sholat apa saja batal. Maksudnya sholat wajib, karena inna salat kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ditetapkan waktu-waktunya. Zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib, isya, subuh ada waktunya. Kemudian yang nomor 14, qat'un niyati fi salati, memutus niat dalam salat. Allahu Akbar, antum salat asar. Iya, ana belum zuhur. Udah saya niatkan zuhur lagi, enggak bisa, harus mulai dari awal. Ya, mengganti niat itu tidak bisa, kecuali kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kalau seandainya mengganti niat itu maksudnya seseorang salat sunnah, kemudian ada pula di belakang itu yang nepu antum jadi imam, ya, otomatis antum merubah niat dari solat sendiri menjadi solat jamaah. Itu merubah niat namanya kan. Itu yang seperti ini tidak ada masalah. Tetapi kalau merubah yang seperti tadi dari zuhur ke asar atau dari asar ke zuhur, maka ini tidak bisa, batal solatnya. Ini yang dimaksud merubah niat di sini.
Kemudian yang nomor 15, tarku qiraatil Fatihah. Lupa membaca Fatihah langsung baca surat, batal salatnya. Atau dia baca Fatihah tetapi bacaannya itu aneh, ya, sampai merubah makna. Nah, itu bisa membatalkan salat. Jadi bacaan Fatihahnya itu sampai merubah makna. Pamannya ihdina menjadi ahdina. Kan beda artinya. Kalau ihdina, ya Allah berikan hidayah kepada kami. Kalau ahdina, ya Allah berikan hadiah kepada kami. Nah, itu kan beda arti. Satu hidayah, satu hadiah pula. Ya, itu kan merubah makna namanya. Ini kalau sampai merubah makna, apalagi sampai merubah makna itu ke tingkat kufur, ini bahaya. Ya, ini juga bisa membatalkan sholat. Kemudian yang nomor 16, faqdu syartin min syurutis sholat. Hilangnya syarat daripada syarat-syarat sah solat. Ya, syarat sah solat ya tadi wudu contohnya, ya, dia solat gak wudu, ataupun syarat sah solat tadi menutup aurat, mengarah kiblat, banyaklah syarat-syarat solat, ya. Ataupun menghilangkan rukun daripada rukun-rukun solat. Rukun solat ada berapa, ikhwan? Rukun solat itu ada 14. Ya, kalau wajib ada 8, kalau sunnah banyak. Ya, tapi perhatikan yang 14 ini, pasalnya rukun ini. Pertama, berdiri dalam sholat wajib itu rukun. Kalau antum kemudian duduk padahal bisa berdiri dalam sholat wajib, batal sholatnya, karena rukun masalahnya. Ya. Kecuali antum tidak sanggup, ya lainlah. Kalau umpamanya sholat tidak sanggup berdiri karena kaki bengkak, habis jatuh samurat atau apa kan, gak tahan dia berdiri, ya apalagi kata Nabi SAW, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Sholatlah berdiri, maksudnya sholat wajib, kalau tidak bisa duduk. Lain kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah antum bisa berdiri duduk, tidak ada masalah, cuman pahalanya dikurangi. Sholat duduk itu dikurangi separuh daripada sholatnya orang yang berdiri. Umpamanya antum qobliyah, antum duduk sholat qobliyah, tidak ada masalah, tapi pahalanya dikurangi gitu maksudnya. Tapi kalau sholat wajib tidak bisa, batal sholatnya, karena itu rukun. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu maksudnya ucapan Allahu Akbar. Di permulaan sholat itu kan ada Allahu Akbar, itulah takbiratul ihram. Kalau ngangkat tangan begini, itu bukan takbiratul ihram, itu sunnah. Walaupun antum tidak ngangkat tangan Allahu Akbar, gak ada masalah, karena mengangkat tangan itu sunnah saja hukumnya, ya. Tapi ucapan takbiratul ihram Allahu Akbar di permulaan sholat itu harus dilakukan. Contoh mamanya nih, orang sedang sholat, antum masbuk, imam pula sudah ruku, tiba-tiba antum ruku saja, tidak sah sholatnya. Takbiratul ihram dulu baru ikut ruku, ya. Kemudian yang ketiga, baca Fatihah, itu rukun, jangan sampai tidak dibaca. Kecuali kalau berjamaah, itu menjadi khilaf para ulama. Apakah kemudian sebagai makmum baca Fatihah kepada imam yang dikeraskan, ataukah cukup bacaan Fatihahnya diwakilkan ke imam? Ini menjadi khilaf panjang ulama. Tapi kalau sholat jamaah dan sholatnya sirriyah seperti zuhur asar tidak bunyi, maka semua baca Fatihah. Yang jadi khilaf itu kalau imamnya dikeraskan. Ada yang mengatakan tidak perlu baca, ada yang mengatakan baca. Mazhab Syafi'i mengatakan baca, ya. Kemudian yang keempat, ruku, itu rukun. Kemudian yang kelima, bangkit dari ruku. Kemudian yang keenam, sujud dengan 7 anggota sujudnya, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, kemudian dahi dan hidung. Kemudian juga duduk di antara 2 sujud, itu rukun, makanya perlu tumakninah tuh. Kemudian tumakninah dalam semua rukun-rukunnya, jangan tergesa-gesa, maksudnya tumakninah itu. Kemudian tasyahud akhir, itu rukun. Kemudian duduk tasyahud akhir, kalau tasyahud yang pertama wajib. Kalau sampai ditinggalkan, pamannya lupa, maka tidak batal sholatnya. Kalau tasyahud awalnya, kan tasyahud 2 kan, awal dan akhir. Kalau antum sholat maghrib, kemudian atau sholat isya tadi, tasyahud awal, lupa langsung bangkit ke rakaat ketiga, tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya, tapi antum harus sujud sahwi.
Tapi kalau tasyahud akhir ini rukun, kalau ditinggalkan atau main salam saja batal salatnya. Kemudian juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, itu hukumnya rukun. Kalau antum tidak baca solawat dalam tasyahud akhir maksudnya, batal salatnya, kan itu rukun ya. Kemudian juga tertib dalam melaksanakan dari takbiratul ihram sampai salam, memang urutannya seperti itu. Dan yang terakhir taslimatan 2 salam. Makanya saya nasihatkan antum sebagai makmum, kalau imam ini baru salam ke kanan jangan bangkit. Pamannya antum masbuk nih, imam baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sibuk antum bangkit. Selesaikan dulu dia sampai salam ke kiri, assalamualaikum, baru antum bangkit, gitu maksudnya ya. Karena 2 salam itu termasuk rukun salat itu. Ini disebut rukun salat. Kalau seandainya kemudian ditinggalkan 2 rukun salat ini, 14 rukun salat ini batal salatnya. Tetapi ulama mengatakan meninggalkan rukun itu ada 2 kondisi. Meninggalkan rukun ada 2 kondisi. Yang dibatalkan salat itu maksudnya kalau secara sengaja antum meninggalkan 1 dari 14 rukun salat ini, batal salatnya. Tetapi masalahnya kalau antum lupa, itu yang jadi masalah. Lupa umpamanya sujud kan 2 kali itu, antum 1 kali saja ya. Maka kata para ulama, antum harus mendatangkan sujud itu. Dengan cara apa? Datangkan 1 rakaat ya, sebagai pengganti sujudnya itu datangkan 1 rakaat lagi. Jadi tidak bisa habis itu lakukan sujud sahwi. Kalau meninggalkan rukun harus mendatangkan rukunnya. Tapi kalau meninggalkan yang wajib tidak harus mendatangkan yang wajib, cukup sujud sahwi saja. Dan kewajiban sholat itu saya katakan tadi ada 8. Pertama, semua takbir selain takbiratul ihram itu wajib hukumnya, tidak sampai rukun. Kalau antum meninggalkan takbir umpamanya mau ruku takbir, bangkit dari ruku takbir, kemudian dari sujud naik takbir, kan itu ya. Kalau antum lupa tidak takbir, berarti tidak perlu mendatangkan takbir, cukup sujud sahwi ya, kalau meninggalkan wajib. Kemudian ucapan subhana rabbiyal azim dalam ruku itu wajib. Kemudian sami Allahu liman hamidah, baik pada imam ataupun orang yang sholat sendiri, itu wajib. Kemudian ucapan rabbana walakal hamd itu wajib. Kemudian ucapan subhana rabbiyal a'la itu wajib. Kemudian rabbighfirli di antara 2 sujud. Di antara 2 sujud ada duduk, kita baca rabbighfirli. Kemudian juga tasyahud awal itu wajib. Kemudian duduk untuk tasyahud awal itu wajib juga. Jadi kalau rukun ada 14, kalau kewajiban salat ada 8. Lah kalau sampai kemudian seseorang itu sengaja meninggalkan yang wajib, batal solatnya. Maksudnya sengaja meninggalkan kewajiban dalam solat, batal solatnya. Tapi kalau karena lupa, maka cukup melakukan sujud sahwi. Tapi kalau rukun tidak cukup dengan sujud sahwi, datangkan yang antum tinggalkan. Itulah bedanya rukun dengan wajib ya. Ini yang ke-17. Kemudian yang ke-18, inhidamu suratis shalah. Antum mengacak bentuk salat, berdiri langsung sujud, habis sujud ruku, itu dibolak-balik tuh, itu enggak beres tuh. Ya, ini batal salatnya. Antum buat syariat sendiri namanya. Kemudian yang nomor 19, tidak tumaninah. Maksud tidak tumaninah itu tergesa-gesa, baik dalam bacaan ataupun dalam gerakan. Dolin, kapan lah, alhamdulillah, kok langsung dolin saja kan itu ya. Ini enggak tumaninah dalam bacaan. Atau tidak tumaninah dalam gerakan, cepat kali. Ya. Tapi ulama membagi, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kalau memang imam itu cepat solatnya tapi kita masih bisa mengikuti rukun dan wajibnya, maka tidak batal solatnya. Pemain gini kan, ruku sempatlah membaca subhana rabbiyal azim, kan yang wajib 1 kali. Adapun tambahan 2 kali itu sunnah. Subhana rabbiyal a'la ketika sujud bacaan yang 1 itu wajib. Tetapi kalau subhan rabbiyal a'la yang kedua atau a'la yang ketiga itu sunnah.
Artinya kalau kita masih mendapatkan rukun dan juga wajibnya sholat, maka ikuti imam itu. Tapi kalau antum tidak mendapatkan dua-duanya, tidak wajib tidak rukun, tinggalkan imam itu, nggak beres imam itu. Ya, makanya seperti saya contohkan, saya lihat di YouTube yang taraweh 7 menit 23 rakaat itu gimana ceritanya? Ya, itu kalau yang sudah tua-tua pulang apa nggak sakit pinggang tuh? Kan gitu ya. Udah nggak tumak nina, nggak diterima lah sholatnya. Kan? Jadi kenapa? Karena tumak ninah dalam sholat itu dia rukun. Tadi kan sudah jelaskan dari 14 rukun itu salah satunya tumak ninah. Kalau sholat tidak tumak ninah nggak diterima sholatnya, batal sholatnya. Ya, maka ini yang ke-19. Yang ke-20 murtad. Mungkin sebelum sholat dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, dan kalimat-kalimat yang tanpa sadar dia itu dengan kalimat itu bisa keluar dari Islam. Maka ini kalau dia sholat dalam posisi seperti itu dan tidak sempat bersyahadat lagi, maka percuma sholatnya. Cuman para ulama mengatakan, apakah kalau seandainya orang murtad ini kemudian tobat, perlu nggak diqadha sholatnya? Yang selama 1 minggu dia murtad, habis itu kemudian dia balik lagi ke Islam, ya, perlu nggak diqadha yang 1 minggu itu? Maka ulama mengatakan tidak ada qadha, karena orang yang masuk Islam itu sama dengan menghapus dosa sebelum Islam, kan itu sama dengan tobat juga menghapus dosa sebelum tobat. Maka tidak perlu diqadha, cukup bertobat saja, bertobat dengan taubatan nasuha. Kemudian yang nomor 21, hilang akal. Hilang akal ini ada 2 macam. Boleh jadi mungkin antum mengkonsumsi obat gitu ya, entah mungkin narkoba atau apa gitu sebelum sholat. Ketika antum minum pil belum ada pengaruh, pengaruhnya pula ketika sholat, ngeplay ketika sholat, hilang akalnya, batal sholatnya. Atau hilang akal itu karena tidur, ya. Kalau seandainya kata para ulama tidurnya itu bahasanya sleep chicken gitu ya, ya tidur ayam, masihlah kedengaran orang sekitar itu, mengantuk aja antum itu, itu tidak batal sholatnya. Tapi kalau sampai ngorok, antum sujud gak bangkit, antum ini lagi tidur, itu batal sholatnya kan itu ya, kalau sampai ngorok. Apalagi ngoroknya kencang pula kan, ya, selepas salam dibiarkan saja sampai dikunci masjidnya baru dia sadar. Kan itu ya. Jadi itu kalau sampai tidurnya lalap seperti itu, ulama mengatakan batal sholatnya. Tapi kalau masih ya sadarlah, sekitar masih dengar, namanya kan kadang kita lelah, capek, ngantuk gitu ya, itu tidak batal sholatnya. Yang penting masih ingat apa yang antum baca. Ini yang ke-21. Yang ke-22, wanita, khusus wanita, tiba-tiba ketika sholat keluar darah haidnya, batal, ya. Jadi nifas, haid itu membatalkan sholat. Termasuk juga at-tasyagul an sholati hatta la yadri madza qara'a wa kam shalla. Atau dia disibukkan otaknya, ya, sehingga karena sibuknya lupa dia tadi baca apa, tadi berapa rakaat, ya gitu ya. Tetapi kalau seandainya hal-hal yang menyibukkan itu hanya sekilas saja, kemudian antum kembali, maka tidak. Contoh, Allahu Akbar, terbaca pula tulisan kawan di depan tuh, partai nomor 2 urut apa ya kan, kan itu ya. Terbaca itu kan, namanya orang bawa pakai kaos di depan, kita pula terbaca. Tapi habis itu antum tahu, Alhamdulillah, nggak beres ini. Dibalikin lagi, kata Syekh bin Baz tidak batal sholatnya. Kalau hanya sekilas gitu terbaca, enggak masalah. Tapi kalau antum baca satu-satu, ini partai apa? Antum lagi dengan sholat, antum lagi sensus penduduk, kan itu ya. Itu jelas batal namanya, karena antum bukan di sholat lagi baca-baca kaos orang. Jadi jangan sampai at-tasyagul lah. 23, ini saya tambah 23 perkara ini kalau antum datangkan dalam sholat, batal sholatnya, batal sholatnya. Lah di sana ada yang disebut dengan makruhatus sholat, tidak batal sholatnya, tapi makruh. Makna makruh itu sholatnya tidak sempurna alias mengurangi pahala, ya, bisa menghilangkan pahala secara keseluruhan atau mungkin bisa menghilangkan pahala
mungkin 1/10-nya, 1/20-nya dan begitu seterusnya. Dan itu disebutkan para ulama ada 22 juga makruhatus shalah ini, bisa mengurangi pahala salat. Pertama, al-iltifat li ghairi hajah. Seseorang menengok tanpa ada hajat. Ya, Allahu Akbar. Harusnya kan nengok tempat sujud. Itu untuk apa antum nengok-nengok kayak gitu? Ya, nggak ada keperluan. Lain kalau seandainya antum naruh tas dan ini masjid umum, bisa saja tas hilang kan? Jadi antum saking tergesa-gesanya, antum taruh tas di pinggir, antum sholat di sini. Ketika sujud takut kan? Kalau berdiri masih nampak lah. Kalau pas sujud ini kan susah, atau hilang pula. Ya, mau diambil jauh. Ya, maka sekali-kali menengok karena sebuah kemaslahatan dibolehkan. Ya, tapi kalau tidak ada kemaslahatan maka tidak dibolehkan, itu makruh hukumnya. Karena iltifat itu bagian daripada curian syaitan. Syaitan mencuri kekhusyuan kita. Kemudian yang kedua, raf'ul basari ila sama, mengangkat arah wajah ke langit. Salat antum ke langit ini tengok. Ya, kok baru plafonnya? Jadi nggak boleh kita mengarahkan. Yang dibolehkan ketika saat berdiri dalam sholat itu adalah mengarah ke depan atau ke tempat sujud. Tapi yang rajih ke tempat sujud. Tapi Abu Hanifah mengatakan ke depan. Ya. Kemudian yang nomor 3, iftiras adzira'aini fi sujud. Antum sujud seperti duduknya anjing. Kan harusnya kan diangkat ininya nih, dijauhkan dari lambung. Antum gini pula gitu ya. Direbahkan begini kayak anjing kan. Nah, ini makruh, tidak batal salatnya, cuman makruh. Ya. Kemudian yang keempat, at-tahasyur. Tahasyur itu salat sambil tolak pinggang. Allahu Akbar. Nah, bukan begini, gini. Nah, ini makruh. Memang sah salatnya karena meletakkan tangan di dada ini hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau antum salat gini, ini makruh, masuknya ke makruh. Ya. Namanya tahassur. Kemudian yang nomor 5, an-nadharu ila ma yulhi, melihat kepada sesuatu yang bisa melalaikan salat. Antum perhatikan sajadah, ini enggak beres, ini yang gambar masjid ini kok kubahnya panjang sebelah kan, kan. Itu perhatikan dari sajadah itu. Makanya kalau bisa sajadah itu jangan ada gambar-gambarnya, nanti kemana-mana pula kan. Atau antum naruh kunci di situ kan, terbayang apa kuncinya kok kayak gini gitu ya. Jadi memandang hal-hal yang bisa melalaikan itu bisa mengurangi pahala, makruh. Kemudian salat ila ma yushghil, salat di tempat yang bisa menyibukkan antum. Ya, umpamanya di rumah, umpamanya ada ribut anak-anak kan, tahu-tahu anak-anak, ya kita kan bisa masuk kamar kunci, ya biar nggak dengar, ya supaya jangan disibukkan. Kemudian juga al-iqa al-mazmuh. Iqa itu kalau antum duduk di antara dua sujud, kakinya seperti ini. Nanti antum duduk di atas tumit. Itu iqa yang benar. Ada iqa yang tercela itu kalau antum umpamanya memisahkan kaki, pantatnya pula di tengah-tengah. Merebahkan pantat ke tengah-tengah, kakinya seperti ini kan. Itu enggak boleh, makruh. Yang betul itu dirapatkan, antum duduk di atasnya. Nah, itu iqa yang sunnah, dan itu sunnah yang mahjurah, yang jarang dilakukan. Ya, tapi maksudnya duduk di atas tumit. Tapi kalau tumitnya antum merenggangkan, pantat antum pula di tengah-tengah, itu yang tak boleh. Itulah yang makruh maksudnya di situ. Itu namanya iqa al-madmum. Kemudian abasul musalli bi jawarihi. Ya, mungkin sesekali antum mainin janggut, mainin kancing, tapi tidak berterusan gitu maksudnya. Kalau terus-terusan ya batal. Nah, kalau sekali-kali maka tidak batal, tapi makruh. Ataupun tashbik al-asabi. Tashbik asabi itu begini. Nah, tetapi sebelum sholat. Umpamanya antum masuk ke masjid, ya sudah azan, kemudian menunggu qomat, antum pula gini. Nah, ini makruh hukumnya, tak boleh. Ya, mendingan gini kan bisa. Atau gini antum kedinginan. Ya, enggak ada masalah, tapi jangan begini. Ini tashbik namanya.
Nah, tetapi dilarangnya itu antara azan ke qomat saja ketika menunggu sholat, itu larangannya. Tapi kalau sudah sholat ya tidak ada masalah. Ini kan larangannya ketika menunggu sholat. Nah, itu makruh hukumnya. Kemudian as-salatu bihadrati ta'am, sholat dalam posisi makanan sudah dihidangkan. Antum lapar, baru pulang kerja, istri sudah ngidangin makanan. Waduh, ini masakan kegemaran nih. Ini sambal terasi, serasem, wah ini. Tahu-tahu azan pula kan itu ya. Ini masjid sebelah ini kalau azan langsung qomat nih. Kamu kan? Maka kata para ulama, kalau memang berhajat makan kan dari pagi belum makan dulu. Enggak apa-apa dia qomat. Habis makan langsung ke masjid. Kalau memang dapat sholat alhamdulillah, kalau tidak dapat ya tinggal sempurnakan. Tapi makan dulu. Dikhawatirkan kalau seandainya lapar sekali antum paksakan sholat, antum teringat tuh rendangnya, gulenya, itu yang dikhawatirkan. Itu yang kemudian menjadikan sholatnya makruh. Ya. Kemudian juga mudafaatul akhbasan, sholat antum nahan kencing, nahan berah, batalkan saja, ngapain pula ditahan-tahan. Nanti berada di celana masalah kan itu ya. Batalkan kalau memang mendesak sekali, karena pasti antum tidak akan khusyuk bacaannya tuh. Apalagi sudah tasawuf akhir nih, mau kentut pula, oh disegerakan tuh, ngomong apa lah tuh, tahu salam saja kan, habis masjid gitu, langsung ke situ. Jadi batal saja. Sayang loh Ustaz, tasawuf akhir, nggak masalah, emang kenapa? Ya, gerakan itu antum, makanya sering saya katakan kaidah solat itu ikhwan, antum itu solat mengejar rakaat atau mengejar pahala. Kalau antum mengejar pahala di tasawuf akhir memang nggak tahan kentut-kentutkan saja. Nanti tinggal diulang lagi sholatnya. Lah sholat pertama itu gerakan dan bacanya itu berpahala. Ketika dibatalkan sholat lagi, pahala lagi antum kan itu. Apa yang rugi? Memang harus seperti itu, karena itu makruh hukumnya. Apalagi pura-pura tak tahu, udah keluar main teruskan aja. Aduh bahaya tuh. Udah tahu keluar masih jadi terusin kan itu. Nah, ini juga bermasalah. Kemudian juga busaqul musalli amamah, meludah ke arah. Namanya antum tadi saya contohkan ada nasi keluar, Anda boleh kayak gitu, ya nggak boleh gitu, harus ke kiri, nah, gitu. Kalau mau meludah, membuang apa namanya beras tadi atau nasi yang sisa-sisa mau dibuang, diludahkan ke kiri, jangan ke depan, ya, karena ini hukumnya makruh. Kemudian nggak boleh juga ke kanan, ya. Jadi nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke depan, hanya dibolehkan ke kiri saja. Kemudian juga kasfus sya'ri, ya, sholat nggak pakai penutup kepala, nggak pakai kopiah, nggak pakai songkok bahasa kitanya ya. Ini sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya. Kemudian aksur ra'si fi shalah, mengikat rambut dalam sholat. Umpamanya ada laki-laki itu panjang rambutnya, diikat gitu ya, kemudian sholat, makruh hukumnya. Ya. Kemudian juga taghtiyatul fami fi shalah, ya, menutup mulut dengan masker ketika sholat, kecuali waktu Covid itu darurat, ya. Tapi kalau sudah tidak ada Covid masih juga antum pakai masker kan itu makruh hukumnya. Ini juga disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang 16-nya as-sadlu fi shalah, memasukkan tangan dalam baju. Karena ini kan sudah jelas nih jalan tangan nih, antum masukkan tangannya ke dalam sini. Gimana gerakannya, susah kan itu ya. Nah, itu sadal namanya. Itu makruh hukumnya, ya. Kemudian taksisu makan minal masjid lis shalah, mengkhususkan tempat di masjid untuk salat. Di sebelah sini khusus saya. Setiap ada orang itu diusur, itu tempat saya, itu kapling saya. Itu udah keluar itu surat PTO-nya tuh. Kan itu. Jangan direbut. Itu mengkhususkan tempat di masjid makruh, enggak boleh. Bahkan dikatakan bid'ah oleh para ulama. Kemudian juga al-i'timad 'ala al-yad fil julusi fi shalah. Seseorang kemudian ketika duduk dalam salat, antum gunakan tangannya untuk menopang, ya, menopang ke tanah supaya ditopang gitu ya. Menopang dengan tangan ketika duduk, maka itu makruh. Kemudian at-tasa'ub, menguap tidak ditutup, itu makruh hukumnya. Wah, jangan tutup lah kan itu ya. Nah, ini makruh hukumnya. Kemudian yang nomor 20 ar-ruku qabla an yasila ila shaf. Antum masbuk nih, ya,
Belum sampai di sabda main ruku, takut gak dapat ruku. Kan ada orang tergesa-gesa kan, belum lurus nih dengan sebelahnya, antum mungkin masih ada 2 jengkal lagi, ruku, sambil ruku jalan pula. Itu sah solatnya nggak ada masalah, cuman makruh. Ya kata ulama kan. Kemudian yang nomor 21, as-salatu fil masjid liman akalal basal wasaum. Antum solat mulutnya bau, makan bawang, ya kan? Maka ini juga makruh. Termasuk salatun nafli inda mughalabatin naumi. Salat sunnah antum sangat ngantuk sekali, jangan dipaksakan, tidur. Kalau solat, kalau mau solat tidur sekali, umpamanya gini, ini mau duhur nih, ngantuk sengantuk-ngantuknya karena antum nggak tidur malam. Antum sebaiknya antum jangan dipaksakan solat tidur dulu, walaupun sejam jadilah ya, tapi jangan bablas ke asar kan gitu ya, maksudnya disediakan alarm juga lah, atau minta orang lain membangunkan. Karena percuma juga kalau seandainya kemudian dipaksakan sangat ngantuk-ngantuknya, antum tidak tahu apa yang dibaca tuh. Itu masalahnya. Makanya ini juga termasuk sesuatu yang dimakruhkan. Itulah 22 perkara yang bisa mengurangi pahala solat ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun sunnah-sunnah solat ya banyak sekali. Tapi yang jelas bahwa solat itu yang harus diperhatikan pertama adalah syarat-syaratnya. Itu pertama kali yang harus diperhatikan. Syarat-syaratnya apa saja? Wudu, tempatnya bersih, pakaiannya bersih, hadap kiblat, tutup aurat, itu kan harus diperhatikan tuh. Ya. Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, berarti melangkah ke yang kedua, perhatikan rukun-rukunnya. Ini yang menjadikan sah dan tidaknya solat. Rukun. Ya. Syarat dengan rukun itu definisinya sama, bisa membatalkan solat. Cuman bedanya kalau syarat di luar, kalau rukun di dalam. Ya, wudu kan di luar tuh, tapi takbiratul ihram kan di dalam. Ketika sudah masuk solat, tapi definisinya sama, sama-sama membatalkan. Nah, makanya diperhatikan tuh syarat dan rukun itu. Baru yang ketiga, melangkah yang ketiga, baru perhatikan yang wajib. Ya, yang wajib yang 8 tadi. Kalau yang rukun yang 14 tadi. Baru terakhir cerita soal sunnah-sunnah solat. Ya, apa saja sunnah-sunnah solat itu? Ya banyak sekali. Di antaranya sajalah mengangkat kedua tangan sampai bahu ataupun sampai telinga. Ketika takbir kan kita angkatkan, bisa sampai bahu sejajar, bisa sampai daun telinga. Itu sunnah saja hukumnya. Kemudian yang kedua, mengarah ke tempat sujud. Kalau lagi berdiri, ya antum fokuskan pandangan ke tempat sujud, itu sunnah. Karena ada yang mengatakan boleh memandang ke depan. Ya. Kemudian juga doa iftitah. Doa iftitah ini sunnah. Seandainya antum langsung takbiratul ihram baca Fatihah nggak ada masalah. Nah, cuman kan luput sunnah. Iftitah itu tetap dibaca biar nambah pahala. Walaupun tidak dibaca ya sah-sah saja sholat kan, karena itu sunnah saja. Kemudian termasuk ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum baca Fatihah. Kemudian baca basmalah, itu juga sunnah. Kemudian ucapan amin ketika setelah membaca waladhdallin. Nah, kita baca amin itu sunnah saja. Kemudian bacaan Quran setelah Fatihah. Makanya kalau antum sholat maghrib setiap rakaat baca Fatihah sah-sah saja. Sah, yang penting Fatihahnya dibaca setiap rakaat. Ya, karena baca surat itu sunnah hukumnya. Ya. Nah, kemudian mengeraskan al-jahru bil qiraah fi salatil jahriyah, mengeraskan bacaan pada solat yang sifatnya keras, maghrib, isya, subuh. Ataupun tidak mengeraskan dalam bacaan solat yang tidak dikeraskan. Jadi mamanya antum solat di rumah, solat maghrib, ya Allah, antum sendiri, antum keraskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, tidak masalah, itu sunnah. Tapi kalaupun tidak dikeraskan maka tidak ada masalah. Ya. Kemudian juga wad'ul yadaini mufarrijatai al-asabi inda rukbataini ka'annahu qabidun 'alaiha. Ketika ruku antum merenggangkan tangan seperti ini, dipegang lututnya, direnggangkan, jangan begini, direnggangkan, gitu ya. Itu sunnah hukumnya. Ya. Termasuk juga mufaja al-yadaini anil jambaini fi ruku. Ketika ruku antum jauhkan sikut dari lambung. Nah, jangan begini tapi jauhkan. Nah, itu termasuk sunnah. Kemudian mazadaan
mazada ala tasbihiyah al-wahidah, ala tasbihatil wahidati, tambahan tasbih subhana rabbiyal azim itu yang wajib 1 kali. Kalau antum mengulang sampai 3 kali berarti yang 2 sunnah, yang 1 wajib gitu ya. Subhana rabbiyal a'la juga sama, yang 1 itu yang penting, yang 1 subhana rabbiyal a'la itu yang pertama, itu yang wajib. Adapun subhana rabbiyal a'la kedua, subhana rabbiyal a'la ketiga itu sunnah saja ya. Kemudian juga menambah istighfar dalam duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud kan paling pendek bacaan Allahumma gfirli, Rabbighfirli, itu yang wajib 1 kali. Kalau umpamanya antum mau 3 kali enggak apa-apa, Rabbighfirli, 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 kemudian sujud lagi, itu yang paling pendek bacanya ya. Maka itu sunnah saja. Termasuk juga istiqbalul qiblah bi atrafi asabi'il yadaini wa rijlaini inda sujud, mengarahkan jari-jari ini ke arah kiblat ketika sujud, ataupun jari-jari kaki yang antum tekuk itu ngarah kiblat, maka itu juga termasuk sunnah. Kemudian memperbanyak doa ketika sujud itu sunnah. Umpamanya antum setelah membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, selebihnya antum doa, atau doa itu sunnah. Kemudian juga iftiras, duduk iftiras gitu ya, pada di antara duduk di antara 2 sujud atau dalam tasyahud awal, itu juga sunnah. Kemudian juga duduk istirahat sebelum bangkit dari sujud ke atas, kan ada kan duduk istirahat kan, habis mau bangkit kan duduk dulu, kemudian naik. Tapi kalau habis sujud langsung berdiri pun tidak ada masalah, karena duduk istirahatnya itu sunnah saja. Tapi bagaimanapun sunnah ya ada pahalanya lah, jangan sampai ditinggalkan ya. Kemudian melihat telunjuk nih ketika tasyahud. Antum ketika tasyahud kan antum mengisyaratkan tangan. Lah ketika membaca doa, pandangan antum ke telunjuk nih. Ini hukumnya sunnah. Tapi kalaupun pandangan ke sana pun tidak ada masalah. Tapi kalau ingin dapat pahala, arahkan pandangan ke telunjuk ini. Itu sunnah hukumnya ya. Kemudian doa dan juga ta'awud dari 4 perkara sebelum salam, seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ini sunnah saja. Termasuk doa setelahnya juga sunnah. Pemanya antum doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kemudian salam, itu sunnah saja. Tambahan doa di akhir ini. Kemudian al-iltifat yaminan wa shimalan fi taslimataini. Antum menggerakkan muka ketika salam, itu sunnah ya. Yang rukun itu bacaan assalamu alaikum, itu salamnya yang rukun. Tapi antum menengoknya, itu sunnah ya. Seandainya tidak nengok pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gak ada masalah kan. Tapi kalau antum sambil nengok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, itu nengoknya itu sunnah. Tapi inya salamnya itu rukun. Jangan kemudian belum salam antum selesai sholatnya gitu. Ini tergesa-gesa belum salam main berdiri langsung pergi saja, tidak sah sholatnya ya. Ini juga di antara dan banyak lagi sunnah-sunnah sholatnya. Ini secara rangkuman, kalau saya jelaskan secara rinci fikihnya tidak akan selesai. Tapi inilah rangkuman mulai dari pembatal-pembatalnya, kemudian makruh-makruhnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Inilah global daripada sholat yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Masalah bersin ketika sholat, apakah kita boleh menjalankan alhamdulillah? Ketika bersin dalam sholat, antum tidak disunahkan membaca alhamdulillah. Dan di sampingnya pun tidak disunahkan membaca yarhamukallah. Karena ada di zaman sahabat terjadi. Haji, alhamdulillah, yarhamukallah. Semua sahabat nengok ke sahabat yang baca yarhamukallah, sampai geram sahabat itu. Ya. Kemudian setelah sholat, maka Nabi SAW menasihati ya, bahwa cukuplah sholat itu disibukkan dengan bacaan yang ada dalam sholat. Ya, jadi kalau bersin cukup ditutup, tidak perlu baca
alhamdulillah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan boleh baca alhamdulillah, tapi menjawabnya dilarang, tidak boleh. Tapi kalau refleks antum tidak sengaja, alhamdulillah, banyak kan refleks kan karena terbiasa kan, itu kan di luar kesadaran kita, namanya refleks kan gitu. Tapi kalau tidak antum tidak refleks aja ya diam aja. Nah, nanti aja bisa sholat antum baca alhamdulillahnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Berdoa di dalam sholat apakah harus bahasa Arab atau Indonesia? Bagi yang tidak yuhsin al-arabiyah, iya. Jadi ulama mengatakan kalau dia tidak baik, tidak bisa berbahasa Arab, seperti dia mu'alaf, ya kan, atau sudah lama Islam pun tapi juga tak pandai juga ngapal-ngapal doa, ya, maka dibolehkan berdoa dengan selain bahasa Arab, dibolehkan, ya, selain dengan bahasa Arab. Memang dulu saya pernah terbaca bahwa doa selain bahasa Arab itu harus dalam hati. Tapi saya mendengar ceramahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, ketika beliau ditanya doa dalam sujud gitu, dia tidak bisa berbahasa Arab, bolehkah dengan bahasa Indonesia? Apakah dalam hati? Dia bilang enggak usah dalam hati, langsung diucapkan. Itu fatwa beliau, ya, yang saya dengar di YouTube itu. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu